Pemirsa NTT Bisa Maju, tidak terasa kita sudah di sesi terakhir. Bapak Karo, cuacanya sudah mulai berbeda. Ya, sudah mulai berbeda. Dan kita di sesi terakhir ini kita ingin berbincang tentang masih dalam rangkaian kunjungan Pak Gubernur NTT Bapak Victor Puttiuless di Kabupaten. Ya. Bahwa dalam sesi terakhir kunjungan beliau sebelum bertolak besok di Kabupaten Malaka, ya, ada penyerahan hak kepemilikan tanah, ya, hibah dari pemerintah provinsi kepada masyarakat warga baru, kita menyebutnya warga baru. Ini ada kurang lebih 400 kakak yang diserahkan. Tetapi ada pertanyaan, dari 46,3 hektar hanya diserahkan 25 hektar. Mengapa demikian, Pak? Jadi begini, ada 475 kakak ex tim yang ketika tahun 99 diadakan jaga pendapat dan memilih Timor Leste menjadi negara sendiri. Sebagian dari saudara kita mengungsi ke Indonesia. Ya. Kewajiban negara adalah melindungi, mensejahterakan rakyat. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan saudara-saudara kita ini orang Indonesia, jadi tidak ada lagi disebut warga baru. Ya, mereka adalah saudara-saudara kita, warga Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 46,3 hektar luas tanah di Halimah, ya, yang dulu di tahun 80-an diserahkan oleh Bapak Sakarias ke pemerintah daerah. Untuk apa? Untuk pengembangan peternakan. Ya, kan? Nah, ketika tahun 1999 saudara-saudara kita dari Timor Leste datang, karena waktu itu mereka terjepit oleh situasi politik, ya, kan? Maka mereka ditempatkan di tanah provinsi itu. Ya. Nah, sejak tahun 1999 ya sampai sekarang tidak ada kepastian politik, tidak ada kepastian hukum. Apakah mereka memiliki tanah itu atau tidak? Sementara mereka harus mempertahankan hidup. Ya. Mereka beranak cucu di sana. Ya. Dan memang jauh sebelumnya Bapak Gubernur, Bapak Victor Puttiuless sudah menjanjikan bahwa nanti setelah jadi gubernur saya akan mengurus ini untuk dihibahkan kepada 475 kakak. Dan tadi secara resmi diserahkan secara simbolis oleh Bapak Gubernur kepada perwakilan dari 475 kakak. Nah, di tanah 46,3 hektar ini ada gereja, ada sekolah, ada PAUD, ada pekuburan dan sebagainya. Ada stadion. Ya. Begitu. Nah, dengan mempertimbangkan bahwa perintah konstitusi kewajiban negara adalah melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, maka Bapak Gubernur secara resmi menyerahkan masing-masing dari 475 kakak itu 500 meter persegi. Ya. Lalu kemudian diserahkan juga tadi secara simbolis untuk gereja, untuk PAUD, untuk pekuburan dan sebagainya. Ya. Pertanyaannya kenapa tidak semua? Ya kan? Ada kurang lebih 23 hektar. Nah, 23 hektar ini tetap tanah provinsi. Namun nanti pemerintah provinsi akan mengelola tanah itu bersama masyarakat di situ. Ya, mengelola apa? Untuk pengembangan pertanian, perkebunan. Ya, nanti bisa tanam bawang, tanam sayur, lalu kemudian tanam jagung dan sebagainya. Lalu siapa yang mengelola? Sama-sama Pemprov dan masyarakat. Masyarakat yang berdomisili masyarakat di situ. Nah, kita bersyukur bahwa pemerintah tetap menyediakan lahan itu untuk pemerintah. Kenapa? Siapa tahu satu waktu ada kebutuhan yang mendesak di mana kita harus punya lahan untuk kepentingan masyarakat itu. Nah, ke depan kita akan kembangkan lahan itu, maka kita tidak membeli semuanya. Supaya nanti itu dikelola secara bersama oleh pemerintah provinsi dan masyarakat di sekitar situ untuk pengembangan semua komoditas, peternakan, pertanian, ya, dan juga bisa jadi perikanan kalau misalnya memungkinkan, membuat tambak misalnya, ya, kalau memungkinkan. Ya. Nah, nanti kan itu dikaji. Ya.
Jadi kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Victor Bungkulu Nasrullah. Ya. Ini satu keputusan politik yang luar biasa. Karena baru terjadi zaman terjadi pada zaman beliau setelah 20-an tahun lebih. Ya. Dan memang gubernur dan wakil gubernur adalah bapak mamanya rakyat Nusa Tenggara Timur. Dan sekarang beliau bertindak tidak hanya sebagai gubernur, tapi sebagai seorang bapak untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Nah, kita harapkan pengertian dari warga lokal. Ya. Karena saudara-saudara kita ini adalah saudara-saudara kita yang datang dari sebelah, dari Timor Leste, yang memang tidak punya tanah ketika sampai di Timor Barat. Kita juga memberikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi kepada Bapak Sakarias dan seluruh keluarganya dan turunannya yang tahun 80-an rela menghibahkan tanah itu kepada Pemprov. Kita juga memberikan penghormatan, penghargaan yang sangat tinggi. Ya. Kenapa? Karena dengan pengorbanannya beliau sudah memberikan suatu kepuasan psikologis, memberikan kegembiraan, memberikan kebahagiaan rohania kepada 475 kakak dengan keturunannya. Satu luar biasa, satu perbuatan yang mulia sekali. Menyerahkan lahan pada Pemprov untuk saudara-saudaranya, dan kemudian Pemprov juga untuk kebutuhan saudara-saudara kita 475 kakak dengan keturunannya, memberikan kepastian hukum bahwa ini tanah kami. Nah, tinggal sekarang saudara-saudara kita, bapak mama kita bisa mengurus lebih lanjut, mengurus sertifikatnya dan sebagainya, ya, untuk bisa mendapatkan kepastian. Dan tadi Bapak Gubernur sudah menandatangani berita acara penyerahan. Ini suatu yang luar biasa, ya, bahwa pemerintah memperhatikan. Dan memang seperti yang selalu ditegaskan oleh Bapak Presiden, negara harus selalu hadir. Ya. Negara harus hadir di tengah masyarakat. Ya. Itu sudah perintah konstitusi. Ya. Karena Bapak kedaulatan rakyat juga karena memiliki tanah. Persis. Ya. Dan tujuan kita bernegara kan itu. Satu, untuk teritorial, ya, untuk menjaga teritori, ya, menentukan, melindungi, menjaga semua teritori NKRI, ya, tujuannya. Lalu kemudian mensejahterakan, melindungi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Itu tujuan bernegara, di samping ikut secara aktif dalam perdamaian, menciptakan perdamaian dunia, ya. Tapi utamanya dulu bagaimana di dalam wilayah NKRI tidak antara negara dan masyarakat. Negara sebagai bapak mama, kalau kita ini keluarga, ada logika sebagai keluarga. Negara, presiden, wakil presiden bapak mama, di tingkat provinsinya gubernur dan wakil gubernur bapak mama, di tingkat kabupaten itu bupati dan wakil bupati bapak mama, dan rakyat itu adalah anak-anaknya. Jadi Bapak Karo, dengan penyerahan dan penandatanganan berita acara oleh Pak Gubernur tadi, berarti ini sudah sah dan masyarakat tidak perlu khawatir bahwa kebijakan ini akan berubah. Tidak perlu khawatir, ya. Ini suatu keputusan politik, dan gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah, ya, itu punya wewenang, punya otoritas untuk mengambil keputusan politik. Ya. Jadi tidak bisa dianulir begitu saja oleh gubernur berikutnya, tidak bisa. Ya. Ini suatu keputusan politik seorang gubernur, seorang pemimpin wilayah, ya, yang harus diamankan sampai kapan. Baik. Ya, karena itulah setelah ini bisa memproses sertifikat dan sebagainya untuk nanti bapak mama kita ini bisa memegang itu sebagai hak milik. Pemirsa NTT Bisa Maju, saya kira perbincangan kita yang begini mengambil durasi dapat memberikan Anda pemahaman mengapa seorang pemimpin wilayah perlu mengunjungi wilayah yang dipimpinnya untuk mengetahui, mendengarkan, dan melihat secara langsung kondisi daripada masyarakat yang dipimpin. Saya mau berterima kasih Anda sudah menonton kami. Jangan lupa like, comment, dan share. Subscribe karena gratis. Ini semua demi kemajuan NTT. Terima kasih. Salam sehat. Bapak Karo, terima kasih banyak. Salam sehat.